apabila permintaan itu diterima, biasanya akan berlanjut kepada pernikahan. Halo, bersama Sangi di sini. Lama kita tidak berbicara sesuatu, sekarang sedang memanfaatkan waktu berada di rumah menghindari COVID-19. Saya ingin memanfaatkan waktu ini untuk bercerita seputar tradisi-tradisi Tiongkok. Ya. Nah, sekarang kita mulai daripada perkawinan. Perkawinan dahulu tidak sebebas sekarang ini. Dulu ditentukan oleh orang tua. Dua orang berteman, si A dan si B. Istri si A sedang hamil, demikian juga istri si B. Maka A dan B bersepakat bahwa apabila anak kita yang keluar kebetulan sepasang, cowok dan cewek, ya, maka mereka akan dinikahkan. Jadi, kesepakatannya, ikatannya itu ada pada orang tua. Nah, kita sekarang ini enak. Ya. Kita ini orang tua tidak menentukan, tapi kita sendirilah yang mencari pasangan yang kita sukai. Nah, setelah kita mendapatkan seseorang, kita suka pada seseorang, ya, jika di tradisi Tionghoa, seseorang yang kita sukai itu ketika akan menikah, ya, maka diperlukan seorang yang memperantarai yang kita sebut dengan mak complang. Nah, pertama-tama bahwa pihak laki-laki akan meminta kepada pihak wanita, itu disebut na cai, ya, na cai. Nah, pada waktu na cai, ya, maka ketika sedang persiapan, orang tua laki-laki akan mencari-cari tahu ya, apa yang disukai oleh orang tua si wanita atau keluarganya ya. Biasanya berupa makanan atau barang-barang sehari-hari ya. Nah, lalu pada hari yang telah dicari dan ditentukan, maka akan pergi ke rumah si wanita. Jumlahnya itu biasanya genap, ya, tidak boleh ganjil. Ya. Jumlahnya 4 orang, 6 orang. Ya, pada umumnya tuh 6 orang. Terdiri dari si laki-laki, orang tua dari laki-laki, jadi ada 3, kemudian mak complang, ada 4, ya, 1, 2, 3, 4. 2 lagi adalah kerabat yang lebih tua, yang menemani kita ke sana. Ya. Ada juga hanya berempat, tidak melibatkan orang tua yang untuk menjadi saksi. Kadang-kadang begitu ya, tidak melibatkan saksi. Nah, kalau dulu biasanya akan melibatkan saksi. Saksi itu bisa kerabat kita yang lebih tua, bisa juga adalah orang yang kita kenal, yang dihormati biasanya ya, yang dipertua. Nah, ketika sampai di tempat si wanita, maka akan diserahkan barang-barang yang dibawa oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau pihak wanita. Apabila hadiah itu atau barang bawaan itu ya diterima pada saat itu berarti ya ada kesempatan. Kadang-kadang si pihak wanita itu menerima dulu lewat 1-2 hari. Jika tidak dikembalikan, berarti permintaan itu diterima. Berarti itu kabar baik. Ya. Ada pula orang tua pihak wanita tidak setuju. Nah, jadi hadiah itu atau bawaan itu langsung ditolak mentah-mentah pada saat itu. Kalau itu berarti ya pernikahan itu tidak disetujui. Ya. Lalu ketika
berada di tempat wanita, ya biasanya di rumah ya, umumnya kan secara sopan santun itu akan dikeluarkan teh, dikeluarkan kue-kue, yang makanan-makanan kecil. Kalau peraturan orang dulu, tradisinya adalah pihak laki-laki tidak boleh makan maupun minum sesuatu yang disediakan oleh pihak wanita. Konon, hal itu untuk menghindari bahwa pihak laki-laki tidak mengambil untung ya dari pihak wanita. Jadi laki-laki itu akan menyediakan segalanya, bukan wanita yang menyediakan ya. Orang dulu tuh seperti itu. Nah, tentu saja kalau tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya berarti, nah biasanya nacai atau permintaan meminta itu biasanya diadakan pada pagi hari, ya, pagi menjelang siang. Tidak lewat daripada siang ya. Setelah jam 12 misalnya, ya, itu biasanya sudah pihak laki-laki sudah pulang. Ya. Hal itu karena apa? Karena satu hari dari pagi sampai tengah hari jam 12, ya itu sifatnya positif, sifatnya yang. Sedangkan jam 12 ke bawah, jam 13 sampai 16 sampai malam, itu sifatnya in, ya. Yang berarti segala sesuatu yang bagus. In berarti ya kurang bagus. Jadi untuk menghindari hal-hal yang kurang bagus, ya, biasanya tuh akan diadakan pada pagi hari, tidak pada sore hari, tidak pada malam hari. Ya. Akan tetapi saat sekarang ini kita kan bebas ya, orang yang kita suka kita cari sendiri, nggak ditentukan oleh orang tua ya. Ada yang bahkan orang tua tak tahu menahu, ya. Tahu-taunya semuanya udah disiapkan ya, baru kasih tahu orang tua ya. Kami berencana merit ya pada hari ini. Orang tua sama sekali tidak tahu ya. Kalau hal seperti itu, orang dulu mengatakan itu kurang ajar, anak kurang ajar. Ya. Dulu masih disetujui orang tua dulu ya. Orang tua yang minta, orang tua yang mempertemukan. Ya. Lalu seiring dengan kemajuan zaman ya, banyak juga yang sekarang sudah bukan pihak laki-laki datang ke pihak wanita, tetapi mengundang pihak laki-laki misalnya mengundang pihak wanita untuk makan bersama-sama, nih makan siang misalnya, sambil makan sambil kongko ya sambil ngobrol gitu. Nah, jadi sekarang ini tradisinya itu sudah bergeser ya, tapi lebih mengenakan, tidak seribet dahulu ya. Jadi perkembangan lebih lanjut, ya, perkembangan lebih lanjut. Apabila permintaan itu diterima, nah, biasanya akan berlanjut kepada apa yang disebut pernikahan. Dahulu itu rata-rata rakyat jelata itu bukan orang yang kaya. Ya. Rata-rata pada waktu dulu adalah masyarakat pertanian, ya. Jadi bertani. Ya. Jadi mereka belum tidak menyiapkan uang cukup banyak, terutama pihak laki-laki ya, belum menyediakan uang cukup banyak untuk menikah secara resmi, mengadakan pesta, mengundang orang-orang. Ya. Nah, maka biasanya selanjutnya diadakan semacam yang namanya ikatan. Ya. Nah, ikatan atau tinghun sekarang ada. Ya, sekarang ada. Tapi dahulu tinghun itu dijalankan, itu biasanya disebabkan oleh dua keadaan. Satu adalah bahwa pihak laki-laki belum siap, belum menyediakan cukup modal ya untuk pesta. Nah, biasanya dikasih ikatan dulu. Ya, biasanya ya pakai cincin gitu ya. Kasih ikatan dulu dengan janji bahwa
oh nanti kalau kerbaunya udah gede, sawahnya, padinya sudah panen, ya, saya sudah cukup duit ya, maka kita akan merayakannya, akan menikah. Itu zaman dulu, ya. Sekarang sudah tidak berlaku seperti ini. Sekarang ini biasanya kalau ada ikatan adalah bahwa dua sejoli ini telah jalan saling mau, ya, dan cukup akrab, akrab sekali. Ya. Tapi ternyata oleh satu dan lain hal, salah satu pihak harus pergi ke tempat jauh dalam waktu yang lumayan lama. Ya. Nah, misalnya pergi melanjutkan studi, ya, walaupun diploma itu juga bisa 1-2 tahun kan, ya, 2 tahun, 3 tahun, ada yang sampai 5 tahun. Nah, kalau begitu, supaya hmm, keduanya itu memiliki ikatan, maka diadakan semacam tinghun namanya, ya, tinghun. Jadi tinghun itu sekarang itu lebih disebabkan oleh perjalinan semacam tanda ikatan antara keduanya. Bahwa kita sekarang pisah untuk sementara, kita masih tetap menjaga hubungan. Nanti setelah pulang, ya kita akan merencanakan pernikahan. Jadi seperti itu. Ya. Baik, kali ini sampai di sini dulu. Ya. Kita akan berlanjut beberapa episode. Ya. Tetap berpaku kepada adat istiadat. Adat istiadat. Ya. Baik, terima kasih. Ya, dan salam sehat. Semoga kita semuanya diberkati dan selalu sehat melewati wabah COVID ini. Ya. Terima kasih. Bye-bye.